Saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada keluarga, bapak ibunya, saudara-saudara yang syahid, yaitu siapa itu? Suci, Ambon, kemudian semuanya yang tidak bisa kita sebutkan semuanya nama-namanya yang 6 tersebut pada syahid. Video ini saya khususkan untuk Anda, para ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya. Ada apa di balik seseorang yang munafik, yang kemudian dia berstatus dirinya tidak mendukung kepada saudara mukminnya, kemudian dia tidak berada di dalam golongan saudara sesama muslimnya, dia mencari kemanfaatan yang luar biasa dalam hidupnya, lalu di suatu ketika dia terpojok setelah semuanya orang pada meninggal, tinggal dia seorang munafik, lalu orang kafir pun tidak akan membiarkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa video ini saya persembahkan khusus kepada keluarga 6 laskar yang telah meninggal dunia, wafat dalam keadaan syahid insyaallah. Dari beberapa kesimpulan-kesimpulan dan beberapa literatur agama kita, bahwa saya yakinnya bahwa 6 orang tersebut adalah syahid fi sabilillah. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa literatur tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahul azim. Bahwa mereka yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka dihidupkan oleh Allah, mereka tidak mati, dan mereka sedang bersenang-senang dengan pahala syahidnya insyaallah. Maka langsung kita akan menyampaikan beberapa hal, bahwa mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, dari kurang lebihnya 4 golongan. Salah satunya yaitu Nabi, As-Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Ini sama nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka semuanya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ini adalah 4 golongan yang diberikan nikmatnya oleh Allah di hari nanti, di hari akhirat nanti. Maka saudaraku kaum muslimin, saya akan menyampaikan beberapa hadis yang lain yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ketika itu Nabi ditanyakan oleh para sahabat, yaitu apa kata sahabat? Ayyul jihad afdal? Jihad yang mana yang lebih utama ya Nabi? Yaitu kata Nabi, man jahadal musyrikina bimalihi wa nafsih. Mereka yang berjihad melawan orang musyrik dengan hartanya, dengan dirinya, dengan jiwanya. Ini yang paling utama. Boleh kita menyampaikan bahwa jihad itu adalah ketika kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan, bersungguh-sungguh. Ini adalah ijtahidu katsiran, bersungguh-sungguhlah dengan luar biasa dan tidak terbatas. Ini adalah anjuran daripada agama kita. Tapi jihad yang lebih utama adalah man jahadal musyrikin, mereka yang melawan company, penjajah, perusak, dan orang-orang musyrik, entah dengan kalangan-kalangan para munafikinnya, atau dengan kaki tangannya, atau pesuruh-pesuruhnya, dengan apapun upayanya, dia melawan dengan sepenuh jiwanya. Ini adalah afdal jihad. Mereka meninggal
apalagi. Maka kita melihat kejadian yang telah menimpa saudara kita dari FPI, bahwa mereka meninggal dalam keadaan insyaallah husnul khatimah dan syahid fi sabilillah insyaallah. Lalu Nabi ditanyakan tentang bagaimana meninggal yang baik. Ayyul qatl asyrafu ya Rasulullah, meninggal yang sebagaimana, yang luar biasa, yang lebih mulia ya Rasulullah. Kata Nabi, man uhayri qadamuhu wa uqira jawaduhu, mereka yang meninggal dengan kendaraannya yang terluka dan tumpah darahnya. Ini adalah mati yang luar biasa, lebih mulia daripada meninggal-meninggal yang lain. Saya terus terang merasa iri dengan adanya kemangkatan mereka, dengan adanya keberadaan mereka syahid fi sabilillah insyaallah. Maka saya akan menyampaikan lebih detail lagi. Kematian itu ada 3 macam, ada 3 bentuk, ada 3 penilaian. Ini juga disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan hadisnya, yaitu al-qatla salasatun. Jadi kematian itu dibagi menjadi 3. Anda perlu tahu dan Anda perlu perhatikan supaya Anda juga mempunyai cita-cita yang sama sebagaimana kematian yang digambarkan oleh baginda Rasul. Kematian yang pertama adalah rajulun mu'minun qatala bi nafsihi wa malihi fi sabilillah hatta idza laqiya al-aduwa qatalahum hatta yuqtal. Ini yang pertama. Jadi mereka orang mukmin, dia berkorban dengan hartanya, dengan dirinya sendiri, memerangi musuh dan berperang dengan musuh sehingga dia meninggal. Dan ini adalah derajat yang paling luar biasa. Fadzalika syahidu al-muftakhiru fi khaymatillahi tahta arsyih. Ini yang membanggakan di aras Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang sebagaimana barusan kita sebutkan. Sehingga ada yang menyampaikan dalam hadis tersebut, la yafduluhu nabiyuna illa bi darajatin nubuwah. Sehingga dia bisa saja lebih mulia dengan siapapun, bahkan dengan nabi, seandainya tidak ada derajat kenabian. Berhubung ada derajat kenabian, dia tidak bisa mengungguli derajat kenabian tersebut. Artinya saking luar biasa mulianya kematian tersebut. Semoga kita dimatikan dalam keadaan yang lebih mulia, yang paling mulia sebagaimana barusan kita jelaskan. Baik, yang kedua adalah kematian orang mukmin yang berdosa, yang bermaksiat kepada Allah, tapi ketika dihadapkan dengan musuh orang musyrik, kemudian dia ikut berjihad, dia ikut berperang, dia ikut memerangi mereka sehingga mereka meninggal. Ini adalah syahid yang kedua. Macam-macam mati yang ketiga, seseorang yang munafik, yang kemudian dia berstatus dirinya tidak mendukung kepada saudara mukminnya, kemudian dia tidak berada di dalam golongan saudara sesama muslimnya, dia mencari kemanfaatan yang luar biasa dalam hidupnya, lalu di suatu ketika dia terpojok setelah semuanya orang pada meninggal, tinggal dia seorang munafik, lalu orang kafir pun tidak akan membiarkan dirinya, dia melawan, dia mengangkat pedang sehingga dirinya meninggal, lalu dia pun mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdosa dan tidak diterima kematiannya. Kenapa? Padahal dia ambil pedang, padahal dia mengangkat pedang, padahal dia membawa seluruh kekuatannya untuk memerangi orang musyrik. Jawabannya adalah kenifakan tidak menghapus dosa dan tidak menghapus semua upayanya. Artinya kenifakan tidak ada tawarannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka bersatulah kita sebagaimana hari ini bersama-sama mendukung sesama muslimnya. Insya Allah paling tidak kita akan digolongkan dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada keluarga, bapak ibunya, saudara-saudara yang syahid, yaitu siapa itu? Suci, Ambon, kemudian semuanya yang tidak bisa kita sebutkan semuanya nama-namanya yang 6 tersebut, para syahid. Video ini saya khususkan untuk Anda, para ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya. Ada apa di balik kelebihan daripada syuhada, mati syahid yang menimpa Anda semuanya, yang terjadi kepada diri Anda menjadi anugerah kepada keluarga Anda? Saya akan menyampaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada
6 hal. Jadi 6 hal yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid. Apa itu? Yughfaru fi awwali daf'atin min damihi. Pertama kali dia mengucurkan darahnya, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Luar biasa. Dari pertama kali, 1 kali tetesan darahnya, dia diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanggalah Anda wahai keluarganya para syahid yang telah meninggal kemarin. Kemudian yang kedua adalah yura maq'adahu fil jannah. Dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Ketika dia meninggal, dia sudah melihat dengan jelas, diperlihatkan dengan jelas posisinya, statusnya, dan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yujaru min azabil qabr. Tidak mungkin dia disiksa kubur. Dia lolos, lepas, enggak ada urusan apapun di alam kuburnya. Dia tenang. Dia sebagaimana para syuhada, was-shadiqin, was-shalihin, dan lain sebagainya, dan para nabi. Subhanallah. Ini yang perlu Anda ketahui. Dan lebih singkatnya, lebih jelasnya adalah ada satu janji Allah yang luar biasa dan tidak bisa didapatkan oleh siapapun. Siapapun. Ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang syahid, yaitu keluarga Anda. Apa itu yang kita sebutkan dalam kesempatan ini? Bahwa wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribih. Orang syahid tersebut betul-betul diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah untuk mensyafaati 70 daripada golongan keluarganya, dari ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, semuanya akan disyafaati oleh mereka. Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesyafaatan, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dirinya. Dia akan menganti Anda di surga. Dia akan memberikan pertolongan kepada Anda. 70. Anda tinggal pikirkan sendiri siapa dari kerabat-kerabat dan golongan keluarganya yang akan ditolong oleh saudara-saudara laskar yang sudah syahid kemarin. Demikian mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.